warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Syifa Afiyah di Bincang Arah. Masih membahas mengenai pola asuh dalam Islam. Di video kali ini kita akan mengklasifikasikan pola asuh menjadi beberapa macam. Nah, ada apa aja sih pola asuh itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai akhir. Orang tua saat ini menerapkan berbagai pola dalam mengasuh anak, seperti dengan lemah lembut, masa bodoh, membebaskan anaknya, dan yang paling mengerikan adalah dengan kekerasan. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi mental dan kepribadian anak. Selanjutnya, orang tua juga perlu mempelajari bagaimana cara mendidik yang baik sesuai dengan usia anak, terutama cara mendidik anak yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mendidik dengan baik dan benar berarti menumbuh kembangkan totalitas potensi anak secara wajar. Pola asuh pun menjadi awal perkembangan pribadi dan jiwa seorang anak. Pola asuh ini merupakan segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak, mencakup ekspresi orang tua terhadap sikap, nilai-nilai, minat, dan kepercayaan serta tingkah laku dalam merawat anak. Interaksi ini baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap anak dalam mendapatkan nilai-nilai dan keterampilan yang akan dibutuhkan untuk hidupnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik utamanya. Pola asuh diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada authoritarian parenting atau pengasuhan otoriter. Dalam gaya parenting otoriter ini, para orang tua biasanya mempunyai sifat yang suka memaksakan terhadap anak-anaknya, khususnya memaksa anak mereka untuk tunduk dan patuh pada aturan yang telah diterapkan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini berusaha membentuk tingkah laku anak sesuai dengan keinginan mereka, dan para orang tua yang menggunakan pola asuh ini cenderung mengekang segala keinginan yang dimiliki oleh anak-anaknya, khususnya keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Anak-anak yang mendapatkan pengasuhan yang seperti ini biasanya tidak terbiasa didorong mandiri oleh orang tuanya. Mereka juga jarang mendapatkan pujian dari orang tuanya, terlebih lagi penghargaan kepada anak, khususnya ketika anak menunjukkan prestasi yang membanggakan. Menurut para orang tua, hal-hal yang seperti itu biasa-biasa saja, jadi mereka jarang memberikan pujian terhadap anak. Kemudian, dalam pengasuhan otoriter ini, hak-hak anak juga dibatasi oleh kedua orang tua. Namun, orang tua juga menuntut anak untuk mempunyai tanggung jawab yang baik sebagaimana orang yang telah dewasa. Dan hal yang sering terjadi adalah para orang tua sering memaksa kepada anak-anaknya untuk patuh dan tunduk kepada perintahnya dan kehendaknya, tanpa diberikan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Para orang tua juga memberikan kontrol yang sangat ketat untuk anak-anaknya, sehingga jika si anak melakukan kesalahan, maka hukumanlah yang diberikan kepada si anak, baik itu bersifat fisik ataupun non-fisik. Para orang tua yang seperti ini terlalu mengatur kehidupan anak-anaknya, sehingga si anak tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan segala potensi, bakat, minat, serta kreativitas yang sebenarnya dimiliki oleh anak. Tipe yang kedua yaitu authoritative parenting. Dalam gaya parenting autoritatif ini, orang tua selalu memberikan alasan dan penjelasan kepada anak dalam setiap sikap dan peraturan yang mereka terapkan. Sehingga dengan hal ini, anak dapat memahami apa yang menjadi keinginan dari orang tuanya. Orang tua juga selalu mendorong anak untuk bersifat tegas dan objektif. Nah, orang tua yang menerapkan pengasuhan otoritatif ini cenderung tegas kepada anak, namun tetap kreatif dan percaya diri, bahagia, serta memiliki tanggung jawab. Orang tua juga memiliki sikap bebas namun masih dalam batas normatif. Sehingga anak yang mendapatkan pola pengasuhan dari orang tua yang seperti ini akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, tegas terhadap diri sendiri, ramah terhadap teman sebayanya, dan juga mau bekerja sama dengan orang tuanya. Peluang mereka untuk berhasil secara sosial dan intelektual juga sangat terbuka lebar. Mereka menikmati kehidupan dan memiliki motivasi yang kuat untuk terus maju dan berkembang. Anak yang orang tuanya menerapkan gaya parenting otoritatif ini akan menjadi anak yang berperilaku kompeten secara sosial, cenderung mandiri, cepat puas, pergaulan yang baik, dan mempunyai harga diri yang tinggi, karena hasil dari gaya parenting otoritatif ini adalah positif. Tipe yang ketiga adalah neglectful parenting. Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka seperti bekerja, dan juga kadangkala biaya pun dihemat-hemat untuk anak mereka. Nah, gaya parenting jenis ini adalah
di mana orang tua itu tidak terlihat aktif dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga anak dari orang tua yang seperti ini akan sering bertindak tidak kompeten secara sosial, cenderung kurang bisa mengontrol diri, kemudian juga tidak cukup mandiri dan tidak memiliki motivasi untuk berprestasi. Kemudian tipe yang terakhir yaitu indulgent parenting. Indulgent parenting ini adalah gaya parenting di mana orang tua sangat terlihat dalam kehidupan anaknya, tapi tidak memberikan batasan atau kekangan pada perilaku anak-anaknya. Orang tua dengan tipe pengasuhan yang seperti ini sering membiarkan anaknya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si anak, membiarkan anaknya untuk mencari cara sendiri untuk mencapai tujuan mereka, sebab orang tua dengan model pengasuhan yang seperti ini percaya bahwa kombinasi antara pengasuhan dan sedikit batasan menjadikan anak kreatif dan percaya diri. Hasilnya, si anak biasanya tidak belajar untuk mengontrol diri dan perilakunya sendiri, karena orang tua dengan tipe parenting yang seperti ini tidak mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan anak. Nah, keempat pola asuh tadi merupakan pola yang sering terjadi dalam keluarga, khususnya dalam mendidik anak. Namun yang paling menjadi perhatian saat ini adalah pola asuh otoriter yang identik dengan kekerasan, ancaman, serta kurangnya kasih sayang pada anak. Pola ini terjadi karena adanya ketidakharmonisan keluarga atau ketidaktahuan orang tua bahwa hal itu akan membahayakan terhadap kepribadian dan mental anaknya. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai klasifikasi pola asuh tadi, kira-kira pola asuh seperti apa yang teman-teman rasakan saat di rumah? Atau bagi para orang tua, kira-kira pola asuh seperti apa yang biasanya Anda terapkan? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.